94, 97 kami masuk ke teologi dan sama. Kami juga kumlot, saya pikir dunia dan akhirat kami punya. Kan gitu ya. Ya ijazahnya punya, jadi dunia dan akhirat kami punya. Tapi 97 saya menikah, setelah lulus saya menikah, dan 2004 saya masuk penjara untuk kedua kalinya. Muka-muka gini nih, muka-muka orang nggak pernah ngerti. Dan saya masuk di Solusi, masuk di Obama. Dulu ada yang namanya Obama 4 malam dan banyak hal di kesaksian-kesaksian. Tapi satu hal, 2013 saya mengalami satu titik balik dari kehidupan. Saya lahir dari tadi, saya katakan Kristen. Tapi saya belum mengenal kebenaran yang sesungguhnya karena saya tidak dasarkan kehidupan rohani saya di atas fondasi yang benar. 2013 saya mengalami titik balik dalam kehidupan saya bersama Kristus. Saya mengalami apa yang dinamakan dengan metanoia. Metanoia bukan toko buku, tapi metanoia adalah satu perubahan. Firman Tuhan katakan metanoia ada di Roma 12 ayat 2. Berubahlah, tapi bahasanya kurang akurat. Bahasa Inggrisnya mind, bahasa Indonesianya pembaruan budi, ya. Makanya kalau kita lihat Efesus 4 ayat 23 juga sama. Engkau harus mengalami pembaruan dalam roh dan pikiranmu, mind. Tapi bahasa aslinya itu nous, ya. Tapi saya nggak mau kembali ke situ. Nous itu adalah satu organ yang Tuhan berikan berupa pikiran Allah yang kita terima melalui iman. Itulah nous. Makanya kenapa orang Kristen kok kalau hari Minggu bisa ke gereja, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kok tidak seperti itu? Atau mungkin kita bisa haleluya, kita puji Tuhan, tapi pulang dari gereja kita bisa hantam istri kita bisa hantam anak kita, dan kita bisa bertindak kelakuan. Kenapa? Karena nosnya belum dipulihkan, keinginannya masih daging. Ingat ada namanya Abraham, benar ya? Abraham adalah orang pelem. Kita tadi yang pelem. Bukan, Abraham adalah orang yang luar biasa. Orang bilang, oh Abraham adalah orang yang luar biasa imannya. Kenapa? Karena 25 tahun dia menantikan anak, waktu diberikan Tuhan Ishak, dia persembahkan, dia berani. Tapi saya katakan, Abraham punya cacat nggak? Punya kesalahan nggak? Punya. 2 kali dia akui istrinya sebagai saudaranya, betul? Dan saya seringkali bawa istri saya nggak pernah bilang istri saya sebagai saudara saya, nggak pernah saya bilang istri saya adalah istri saya, kan gitu ya. Jadi Abraham gitu, tapi toh Abraham pun tetap dipandang orang yang luar biasa di mata Tuhan. Dia persembahkan Ishak. Waktu saya belajar lagi kebenaran firman Tuhan, kenapa Abraham punya iman yang begitu? Karena dulu bangsa Israel termasuk Abraham adalah penyembah dewa Molok. Dewa Molok adalah dewa yang memberi dan dia nanti minta kembali. Makanya dia pikir Abraham memikir bahwa Tuhannya adalah seperti dewanya dulu, dewa Molok. Makanya waktu Ishak mau disembelih, waktu Ishak mau dipersembahkan, ada kata-kata jangan. Bahasa aslinya metanoia, perubahan. Bukan perubahan pikiran kita, tapi perubahan nous dalam diri kita. Saya seringkali mengalami kita perubahan, tapi kok bisa menjadi seperti itu ya orang Kristen ya? Saya juga bingung. Waktu saya kumpul dengan orang-orang yang suci, holy, yang hidupnya kudus, saya bisa jadi orang baik. Tapi waktu saya berbisnis, kumpul dengan para mafia penjahat, hidup saya menjadi nggak benar. Kenapa ya? Karena nous saya belum dipulihkan. 2013 saya mendapat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Nous saya dipulihkan. Makanya kalau kita melihat, jangan heran. Selama nous kita nggak dipulihkan, keinginannya masih daging. Engkau nggak bisa mengerti kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita nggak pernah pakai pikiran Allah. Saya kasih contoh. Kalau kita punya LCD di rumah, LCD atau LED, kita matikan pakai remote, mati nggak? Mati. Tapi jangan lupa, merahnya masih nyala, itu turn off. Waktu remote-nya jatuh, kesenggol, kepencet lagi, ketendang lagi, nyala nggak? Nyala, karena dia belum switch off. Kita di dalam Tuhan, kita firman Tuhan dikatakan gini, waktu engkau dalam Tuhan, kita dari lumpur dosa dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Makanya firman Tuhan katakan engkau dikuduskan, bahasa aslinya engkau dipisahkan. Dan saya percaya hari-hari yang akan kita lalui bukan semakin baik. Saya gak menakut-nakuti, enggak. Karena firman Tuhan yang ngomong, sampai kapan Pak?
sampai Yesus datang dan memulihkan segala keadaan. Tapi kabar baiknya, good newsnya, akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang fasik, antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Karena firman Tuhan saya percaya, 2 Korintus 2 ayat 14 katakan, Tuhan selalu, bukan kadang-kadang, Tuhan selalu membawa kita ke dalam kemenangannya. Tapi kita kadang-kadang kita nggak tahu caranya menang dalam Tuhan. Makanya kita mau belajar tentang membangun mezbah. Tadi Bapak Gembala tadi mimpin bangun mezbah. Tuhan ingatkan saya kemarin, bangun mezbah. Banyak orang Kristen dia tahu ajarannya, dia tahu menjadi lama jadi orang Kristen, karena kita ada bedanya orang Kristen sama agama Kristen, betul? Agama Kristen orang yang beragama. Itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Agama diciptakan manusia supaya tidak kacau. Tapi kita bukan agama. Agama itu orang yang ke gereja tapi nggak dibaptis. Kadang ke gereja, kadang nggak pernah mau dibaptis, nggak mengalami pertobatan. Itu orang yang beragama. Makanya KTP-nya agama Kristen. Tapi orang Kristen adalah orang bertobat yang sudah mengalami lahir baru, yang bisa dimuridkan, itu baru orang Kristen. Ya, Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi kita harus bedakan. Kita harus bangun mezbah ini supaya apa? Kita belajar. Mezbah adalah tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Itu mezbah. Jadi kalau engkau tidak pernah bangun mezbahmu, engkau nggak pernah berjumpa dengan Allah. Contoh, engkau ke gereja. Kalau saya baca Alkitab, setahu saya, setiap kali orang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti mengalami perubahan. Kalau engkau datang ke gereja, ketemu Yesus, pasti hidupmu berubah. Kalau engkau tidak pernah berubah, berarti engkau ke gereja ketemu siapa? Saya juga bingung. Lihat, orang Pamaria, pendarahan 12 tahun, orang yang kerasukan, orang yang apa, waktu dia berjumpa Yesus, pasti dia mengalami perubahan. Banyak kita ke gereja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kehidupannya ya masih seperti itu aja. Engkau tahu firman, dia tahu, tapi waktu pulang engkau lupa lagi. Karena engkau nggak pernah baca Alkitab, engkau nggak pernah mengerami, merenungi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa lakukan kebenaran firman Tuhan? Pak, saya nggak tahu artinya, saya nggak pernah nyuruh orang untuk mengartikan Alkitab. Saya cuma suruh orang untuk baca Alkitab. Waktu engkau baca, waktu engkau punya masalah, tiba-tiba firman yang pernah kau baca tidak bisa keluar. Engkau bisa ingat, saya khotbah, saya nggak pernah mempersiapkan khotbah. Hari ini engkau suruh saya khotbah, kasih saya waktu 5 menit, saya berdoa, saya bisa dapat khotbah. Karena saya tahu bahwa saya mengalami Kristus dalam hidup Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran saya. Katakan kanan kirimu, ya, amin. Waktu engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka sia-sia. Hal yang terjadi saat membangun mezbah, lihat. Ketika Nuh membangun mezbah, Tuhan berjanji tidak akan mengutuk bumi. Lihat ya. Waktu itu kejahatan manusia luar biasa. Tapi waktu Nuh membangun mezbah Tuhan berjanji tidak akan mengutuk bumi, tidak akan membinasakannya. Kemarin waktu saya di Palembang, seminggu yang lalu saya ada di Palembang, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya ada di Palembang. Wah, keadaan gencar. Wah, baru gereja-gereja baru ingat berdoa kalau sudah ada kejadian. Wah, dari hari Minggu saya lihat, wah, kita bersatu. Kenapa enggak dari kemarin kau membangun mezbahmu? Katakan firman Tuhan dalam Kejadian 9. Busurku, bahasa aslinya keset. Bukan keset, ini bukan keset buat kaki, bukan ya. Tapi ini bacanya keset. Kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Kejadian 9 ayat 13. Ketika Daud membangun mezbah, maka Tuhan mengabulkan doa dan tulah berhenti untuk orang Israel. Ya, nanti lihat aja ayat-ayatnya di sini. Ketika Abraham membangun mezbah, membuat mezbah bagi Tuhan di Gunung Moria, maka Abraham bertemu dengan Tuhan. Waktu Ishak mau disembelih, dikatakan jangan, bahasa aslinya metanoia. Tuhan siapkan apa? Domba yang ada di semak belukar, dia terikat. Tuhan sudah ada. Dan kata-kata pertama, Yehova Jireh, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ya,
Berapa banyak orang seringkali bilang Allah menyediakan. Tapi seringkali kita ketakutan, benar. Ada 2 penyakit manusia yang tidak bisa hilang sampai Tuhan panggil kita, yaitu namanya worry dan fear, takut dan khawatir. Boleh nggak takut? Boleh nggak khawatir? Boleh. Tapi ketakutan dan kekhawatiran nggak boleh. Karena inilah yang seringkali ditebarkan iblis untuk menghancurkan umat Tuhan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada obatnya nggak? Yang ada punya apotek, ada nggak obat ketakutan dan kekhawatiran? Nggak ada. Obat penenang untuk menenangkan kita. Coba kita bobok manis, begitu bangun lagi ya takut lagi. Tapi firman Tuhan adalah obatnya. Karena semua janji-janji Tuhan ada di situ. Makanya baca firman Tuhan. Kalau engkau ke gereja, engkau nggak pernah baca, engkau nggak akan ngerti. Berapa puluh tahun engkau ke gereja nggak mengerti. Nanti saya sudah kasih tahu dari lahir, saya sudah jadi Kristen, sekolah Kristen, saya nggak pernah sekolah yang lainnya Kristen. Sampai gede, sampai saya sekolah teologi. Ini orang lain bisa baca ya, bisa live stream. Tapi saya mengalami hal yang luar biasa. Saya juga bingung. 2004, wah istri saya besuk saya terus, berdoa terus. Saya bilang, saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Ya kelihatan sungguh-sungguh, tapi kalau saya nggak bisa. Kenapa? Karena dosa saya nggak dipulihkan. 3 kali saya gagal bisnis. Saya pikir saya pintar, tadi kan saya sudah bilang ya, saya di Jepang dan di Indonesia punya suratnya, dunia dan akhirat. 3 kali saya bisnis, 3 kali saya bangkrut. 2 kali saya sebagai tawanan. Tapi hari ini, sampai hari ini, saya ngajarin orang bisnis, tidak ada satupun yang bangkrut. Dan saya percaya, oh ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Mungkin saya bukan orang yang, tapi saya menjadi orang yang membuat sejarah dalam hidup saya. Puji Tuhan. Kita lihat lagi. Ketika orang Israel menyembah Baal, Elia membangun mezbah, membuat bangsa Israel berbalik kepada Allah. Di sanalah tuayan besar terjadi. Luar biasa orang bangun mezbah. Mezbah itu apa? Saya percaya tadi dikatakan Bapak Gembala bangun mezbah. Kita nanti belajar ya, mezbah itu apa? Ada 5 jenis mezbah. Yang pertama, mezbah pribadi. Mezbah pribadi adalah saat teduh kita bangun pagi hari. Perjumpaan kita dengan Tuhan melalui firman dan doa. Untuk menjaga hidup kita terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan sepanjang hari ini. Makanya kita perlu terus bangun mezbah setiap hari. Kenapa? Penyertaan Tuhan hari ini, kecukupan Tuhan hari ini, besok punya kesusahan tersendiri karena itu firman Tuhan. Bagaimana orang tidak pernah bangun mezbahnya, tidak pernah mengalami satu intimacy with God, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Kemarin saya dengar Pak Lukas di sini bilang, gimana kita papa mama kita melakukan hubungan intim, lahirlah kita. Kalau kita nggak pernah melakukan satu hubungan intim dengan Tuhan, dalam tanda kutip bukan sesuatu yang jorok, tapi satu relationship yang kita bangun, satu hubungan. Benih ilahi tidak mungkin ada dalam hidup kita. Percaya sama saya. Engkau akan mengalami keinginan daging terus menerus. Kehidupanmu dunia. Saya nggak marah ya, saya khotbahnya gini, suara habis. Kalau tadi nggak habis, bentar saya lebih kencang lagi. Dan sayangnya juga, saya kasih contoh. Tahu namanya si Saul. Saul adalah orang yang luar biasa karena Saul adalah raja. Dia diurapi Tuhan, dia dipakai waktu itu menjadi raja. Betul? Dia punya pola pikiran dunia. Pola pikir paradigma lama. Daud, si kutu kupret, orang yang nggak tahu apa-apa waktu itu. Daud bukan raja, dia cuma menggembalakan domba. Dombanya pun cuma berapa ekor berarti di bawah 10. Tapi dia suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu dia menghadapi orang Israel, menghadapi namanya Goliat. Tahu namanya Goliat? Orang daerah Maospati dekat sana, arah Madiun. Goliat, Saul orang ketakutan. Goliat waktu itu KKR 40 hari 40 malam di sebelah Danau Ela. Orang Israel ada di lembah Tarbantin. Wah, Goliat bilang gini, mana orang Israel? Wah, Saul seorang raja, dia ketakutan karena apa? Pola pikir raja.
Waduh gimana keadaan besok susah, nggak bisa makan. Wah gimana? Banyak kita seringkali seperti itu. Karena kita nggak pernah bangun mezbah kita. Wah gimana ya? Saya bilang hari semakin hari tidak akan semakin baik sampai Yesus datang untuk memulihkan. Tapi saya katakan tadi ada perbedaan. Engkau di dalam Tuhan dan engkau orang fasik, ada perbedaan. Percaya sama saya. Daud si kutu kupret, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Setiap dia mengembalakan, dia main kecapi. Dia memuji menyembah Tuhan. Daud orang yang hebat apa enggak? Jahatnya luar biasa saya bilang. Betul? Dia inginin cewek, dia bunuh suaminya. Itu Daud. Betul enggak? Dia inginkan Seba, dia bunuh Uria suaminya. Jahatnya bukan main. Tapi Tuhan, kenapa Tuhan sayang sama Daud? Karena dia mengenal isi hati Tuhan. Daud dipulihkan hidupnya. Tapi saat itu Daud bukan siapa-siapa. Tapi Daud katakan apa? Dalam firman Tuhan 1 Samuel 17 bacaan nanti. Wah, dia lihat Goliat. Goliatnya sama raksasa. Kalau Saul lihat dia raksasa. Kalau Daud bilang apa? Oh, ini seperti binatang buas yang biasa mengganggu hewan kami. Beda cara pandangnya. Wah, itu pun hewan itu aku patah-patahkan rahangnya. Walaupun dia melihat Goliat, tapi cara pandangnya beda. Kita anak-anak Tuhan, kalau kita nggak pernah bangun mezbah kita pribadi kita dengan Tuhan, waktu ada ketakutan, kekhawatiran, macam-macam resesi dalam hidup kita, masalah datang, wah, sepertinya dunia mau kiamat. Saya seringkali bilang, masalah jangan kau takuti. Masalah itu dua kata, masa dan Allah. Masa, waktu, Allah, Tuhan. Justru melalui masalah, waktu itulah engkau berjumpa dengan Tuhan. Makanya Yakobus 2 ayat 17 katakan gini, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tahu nggak? Masalah itu adalah men-trigger, memicu imanmu bekerja. Coba kalau engkau punya suami, kau punya istri, kau punya anak, pekerjaan, bisnis, semuanya baik-baik, engkau sebenarnya nggak butuh Tuhan. Hari Minggu ya saya pergi ke mall aja. Toh keadaan sudah baik, uang sudah banyak, gak butuh Tuhan. Tapi justru melalui masalah perjumpaan dengan Tuhan. Makanya sepupu kita bilang apa? Masya Allah. Arti kata dari masalah. Rasul Paulus, waktu namanya Saul, wah orang luar biasa, orang Sanhedrin, orang Gamaliel, orang yang taat beribadah. Dia punya kedudukan, punya pangkat, punya segala-galanya. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami masa yang drastis secara jasmani. Dia bilang, ke manusia jasmaniku merosot, tapi manusia batinnya aku dibaharui dari hari ke hari. Saya percaya karena dia mengalami namanya mezbah pribadi dengan Tuhan. Bahkan 2 Korintus 12 ayat 9, waktu ada duri, Paulus doa 3 kali durinya ditarik. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. Dijawab gak doa Paulus? Enggak. Makanya dijadikan lagu, betul gak? Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, dia katakan tetap memilih bersyukur dan percaya. Refnya katakan apa? Berkali-kali, ada lagu itu pernah dengar ya? Kau menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Bahkan dikatakan di ayat 10-nya, Paulus bilang gini, kalau toh aku lebih suka aku bermegah. Bahasa asli bermegah adalah grapo. Grapo itu boasting. Boasting itu artinya adalah membual secara positif. Kita seringkali membual secara negatif. Ini membual secara positif gini. Saya kasih contoh. Orang seringkali dengar gini, mudah-mudahan di sini nggak ada. Mudah-mudahan. Kalau mudah ada ya nggak apa-apa juga, jangan tersinggung ya. Dia bilang gini, puji Tuhan, aku dapat gangtau ya, dapat berkat, aku naik jabatan, aku diberkati Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Wah semua haleluya, puji Tuhan. Baik. Tapi yang dimaksud sama Paulus bukan gitu. Saya dengar, puji Tuhan, mobil saya tadinya makan rumput. Wah, makan rumput atau mobil makan rumput apa? Mitsubishi kuda, makanya rumput.
Sekarang Tuhan gantikan dengan mobil yang makannya daging. Waduh, mobil makan daging apa? Alphard, karena sesuai dengan leopard. Hampir sama kayak leopard, makanya daging. Nah kalau gitu anak saya waktu bocil-bocil saya juga bilang, nah ini sanggupmu cecing aja. Cecing apa? 1.000. Tapi begitu saya diberkati, saya kasih 10.000, dia bilang, wah papa saya orang baik. Tapi waktu saya nggak punya duit, saya bilang, nah lu nggak usah sanggup, papa nggak ada duit. Nah anak kan 4, waktu itu sekolahnya bayarnya pakai duit, nggak ada yang pakai iman kan gitu. Jadi saya pakai ini, dan dia, nah bawa bekal aja ya, nasi sama telur. Anak saya ngeliatin saya gini, oh seolah-olah gitu. Kita seringkali gitu sama Tuhan ya. Wah kalau kita diberkati, haleluya. Kalau kita nggak diberkati, nggak haleluya. Kemarin saya ingat ada lagu namanya Gandol Gusti. Gandol Gusti itu kita pegang Tuhan. Betul. Engkau pegangan Tuhan bisa lepas gak? Bisa. Saat engkau mengalami kesusahan, engkau bisa lepas. Yang benar Gusti yang ngandolin kita. Kalau Gustinya ngandolin kita, nggak mungkin bisa lepas. Karena tangan Tuhan terlalu kuat untuk mencengkram kita. Kalau kita pegangan Tuhan, suatu saat kita lepas. Engkau punya masalah, engkau punya hal macam-macam, engkau pasti lepas. Tapi kalau Tuhan yang cengkram itu kita, sekali untuk selama-lamanya, pegang tangan kita, tidak akan. Walaupun firman Tuhan katakan engkau goyah, engkau tergeletak, tapi engkau nggak sampai apa? Tergeletak sampai. Bahkan ada lagunya cecing cemban apa ya? Walau 1.000 rebah di sisiku, ya kan? Cecing cemban. 10.000 coba di sebelah kananku kan gitu ya. 1.000 sebelah kiri, itu lagunya judulnya cecing cemban. Ya. Cecing cemban kalau Jakarta. Kalau saya bilang pemusik cecing cemban, dia tahu. Itu lagunya tuh. Walaupun 1.000 rebah. Jadi kita lihat Rasul Paulus orang yang luar biasa. Daud pun sama, karena dia bangun pribadi, punya mesbah pribadi dan Tuhan. Lihatnya Goliatnya sama. Makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan gini, ayat itu ada lagunya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, ya kan, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu besertaku. Tapi bisa nggak lihat di bahasa Inggrisnya, adik yang bisa apa media bisa nggak tayangkan yang bahasa Inggrisnya? Kalau nggak kita aja deh ya. Ada yang bahasa Inggrisnya nggak? Mazmur 23 ayat 4. Saya baca yang King James Version, karena King James Version itu hampir sama seperti bahasa aslinya. Ya, kalau NIV itu agak ini. Bahasa Inggrisnya di King James Version dikatakan gini. Yet though I walk through the valley of the shadow of death. Saya tanya ibu-ibu, encik-encik atau ibu-ibu apa mak-mak apa siapa lah. Shadow tahu artinya shadow apa? Pernah pakai shadow enggak? Ya. Bayangan. Berarti kata-kata bahasa Inggrisnya itu bayangan. Jadi gini, sekalipun aku berjalan dalam bayangan lembah kekelaman. Bukan lembahnya tapi shadow. Ya, bayangan. Saya tanya, kalau lampu ini saya matiin, bayangan saya sama aslinya gede mana? Gede mana? Gede bayangan. Pernah dengar nggak gini? Orang mangge ya ditabrak sama bayangan mobil. Ada pernah dengar nggak? Nggak pernah. Ditabrak sama mobilnya, bukan sama bayangannya. Firman ini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam bayangan lembah kekelaman, bukan asli bayangannya aja, iblis kasihnya bayangannya. Makanya Daud kenapa bisa menang lawan Goliat? Karena dilihat Goliat bukan raksasa tapi Hello Kitty. Banyak orang Kristen ketakutan, dipikir itu masalahnya raksasa. Wah, 1 Petrus 5:8 katakan gini, iblis berjalan keliling as a lion. Bukan lion, tapi seperti singa. Bukan singa, tapi apa? Hello Kitty mungkin. Mungkin panda, mungkin apa, nggak tahu. Tapi cuma seperti bayangannya aja. Seringkali menakut-nakuti dengan bayangannya. Kalau engkau nggak pernah bangun misbah pribadi hidupmu, gimana engkau bisa bertahan di dalam hari-hari yang semakin jahat? Timotius katakan dalam 1 Timotius 3 kalau nggak salah, hari-hari akan semakin jahat. Orang akan tawar hati, kasih akan jaranglah. Nah, kita belajar. Yuk kembali lagi yang ke tadi. Jadi tahu ya artinya ya, bayangan. Jadi itu bukan aslinya. Iblis itu seringkali kasih nakut-nakutin kita. Kalau engkau nggak punya mesbah pribadi, engkau akan ketakutan. Waduh gimana ini ya, debt collector sudah di rumah. Waduh gimana ya besok PSBB ku gimana. Saya seringkali mengalami itu. Tanya
Tanya istri saya, kalau istri saya kan masih hidup ya, ada sini. Tanya ada. Saya sering kali mengalami saya jet coaster. Lama-lama saya kebal. Kenapa? Sudah terbiasa, saya tahu oh triknya iblis seperti ini. Kita sudah tahu kenapa? Karena kita mengalami satu masalah demi masalah. Orang tahu fitness, orang nggak pernah olahraga, disuruh olahraga badannya sehat atau sakit? Sakit. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Tapi kalau kita terbiasa, enggak, otot rohani kita kuat kan gitu ya. Makanya Rasul Paulus kenapa sampai matinya dia hebat luar biasa. Dia ngalami kalau aku bermegah dalam kesesakan, bermegah dalam penderitaan. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia sudah terbiasa. Sekali mungkin kita teriak, aduh Tuhan. Dan tadi pagi tadi saya bicara tentang kesulitan masa yang luar biasa bangsa Israel. Di 2 Raja-Raja 6. Sampai kepala keledai harganya 13 juta saya hitung. Dan itu 80 sikal, saya hitung 13 juta. Sampai 1/4 cup kotoran merpati, harganya 800.000. Ada orang yang susah sampai kotoran merpati aja dibeli, ada? Nggak ada. Zaman orang Israel waktu dikepung Raja Aram, dia ketakutan luar biasa. Sampai saking kelaparannya, saking susahnya, sampai ada ibu-ibu 2 orang, itu ada nanti baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 30-an, sekitar 24-25. Ibu-ibu, lu goreng dulu anak lu, masak buat kita makan. Hari ini baru si B, besoknya si A. Tapi waktu si B sudah korbankan anak, si A-nya bohong. Aduh jangan sayang anak saya, akhirnya dia lapor raja. Kalau kita ngalami masa seperti itu, apa yang akan terjadi? Tapi saya percaya, apapun juga masalah yang kita hadapi, waktu engkau bangun mezbahmu, engkau akan tetap kuat. Engkau mungkin secara jasmani engkau gak kuat, tapi ada roh yang dalam dirimu, yang Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, engkau tetap bisa bertahan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan di daerah, wah pelayanannya luar biasa, iya, tapi dia tetap bisa sampai hari ini hidup. Oleh karena apa? Oleh karena kekuatan Tuhan yang menyertai. Ya, kita kekuatan mezbah hari ini cukup memberi kekuatan untuk hari ini. Ingat ya, besok punya kesusahan sendiri, makanya perlu bangun mezbah setiap hari. Setiap pagi engkau datang. Daud adalah orang yang jahat, saya tadi katakan. Kenapa Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Karena setiap pagi Mazmur katakan, dia memberikan korban ucapan syukur. Benar? Ada lagunya. Saat pagi hari Tuhan, pernah dengar lagu itu ya? Ku sujud sembahmu, itu kan di Mazmur itu. Jadi kita tahu Daud orang yang luar biasa. Dia bangun. Yang kedua, mezbah keluarga. Ini adalah sesuatu yang penting karena ini mempunyai kuasa untuk menjaga keluarga kita dari kerusakan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Banyak orang seringkali gini. Maaf, mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau dia anaknya sakit atau tiba-tiba mengalami kebangkrutan atau mengalami masalah yang nggak enak, mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau ada, maaf ya Pak ya. Oh ya, karena Tuhan izinkan. Nah, gitu ya. Di sini siapa yang sudah punya anak, angkat tangan. Pernah nggak kita ngomong sama anak kita, nak, kamu sakit aja nak ya, supaya waktumu dengan papamu itu banyak. Jadi kalau engkau sakit, waktumu banyak. Engkau bangkrut aja nak, supaya engkau naik levelmu, imanmu lebih lagi naik. Atau apalagi, engkau apa? Misalnya mengalami masalah, oh ya nak, ini karena kita yang orang tua jasmani aja, kita tidak pernah membegitukan anak. Ada yang gitu nggak? Kalau ada yang gitu, cepat-cepat cek, mungkin jiwa kita terkena gangguan, ya kan gitu. Nggak ada. Orang sering kata, lo kenapa lo bangkrut, lo kenapa lo susah, lo kenapa lo gini? Oh karena ini Tuhan izinkan. Pret. Pernah baca Yohanes 10 ayat 10? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tugas iblis, ingat. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup-hidup dan kelimpahan. Pentingnya kita membangun mezbah keluarga. Ya, pentingnya kita membangun mezbah keluarga. Doa dikabulkan, berkat dicurahkan, pengurapan Allah dilimpahkan. Kalau engkau bersatu hati, Mazmur 133, kesanalah berkat akan dicurahkan. Ingat, maaf, Tuhan mendirikan satu lembaga yang paling penting di dunia ini, yaitu lembaga apa? Pernikahan. Pernikahan paling penting melalui Adam dan Hawa. Tuhan konsen pada pernikahan yang pertama. Saya akhir-akhir ini sedih. Saya punya majelis, bukan majelis lah,
Dulu di Jepang punya elder, dia orang yang luar biasa. Dia S3 beneran, bukan SD, SMP, SMA, bukan. Dia S3 Jepang. Dia dulu jadi panutan. Sekarang, maaf, berapa kali ngambil tinggalin anak kasih sampai hidupnya terkoyak-koyak sampai habis. Sekarang ini nggak tahu ini sama ini berapa apa temen apa ini namanya, kumpul manusia kan gitu ya, bukan kumpul kebu. Dan saat Jepang harus tinggalkan. Tuhan concern pada pasanganmu yang pertama. Engkau S3 tidak berlaku, maaf, lebih menjijikkan. Saya punya teman nggak lulus SMA, nggak lulus SMP, tapi dia mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Engkau S3 Jepang, habis sampai kemana-mana, nipu sana demi uang. Engkau harus tinggalkan ini pasanganmu ini. Saya dengan teman-teman siap untuk memindahkan engkau, asal engkau mau sendiri, kita bantu engkau sampai punya kerjaan. Tuhan concern pada pernikahan pertama, ingat. Cuma bahasa Indonesianya kurang bagus. Kalau saya ajarin remarried di Pasutri, saya seringkali bilang Indonesia bahasanya kurang berkembang, karena cuma ada satu kata, yaitu zina. Aslinya itu fornication dan adultery. Fornication adalah perselingkuhan, percabulan yang dilakukan sebelum kita menikah. Makanya adik-adik perlu namanya LSD. Adultery adalah percabulan yang dilakukan setelah menikah. Saya bilang sama teman saya, kecuali istrimu yang pertama meninggal, baru engkau boleh married. Betul ya Pak ya? Seperti itu ya. Apapun juga, Tuhan fokus pada pernikahan pertama, karena dia memberkati Adam dan Hawa melalui pernikahan pertama. Lembaga pernikahan yang Tuhan dirikan pertama yaitu pernikahan. Berapa banyak hamba Tuhan hancur hidupnya karena keluarga ini. Tahu namanya Daud, orang yang luar biasa, perangnya menang, bener, menang terus Daud, jarang kalah. Kalahnya gimana? Di Siklak. Waktu dia mau perang, anak istrinya dibunuh dan diperkosa, keluarganya dihancurkan. Berapa banyak orang-orang hamba Tuhan di sini, mungkin nggak terdengar, di Jakarta banyak. Wah, jago melayani. Anaknya ketemu saya pas saya pelayanan di rehabilitasi narkoba. Keluarganya dihancurkan oleh kuasa jahat. Mesbah keluarga sangat penting, ya. Ketiga, mesbah dalam bisnis atau pekerjaan ini juga penting, supaya akan terjadi perlindungan untuk menjaga pekerjaan dan bisnis kita dari terpaan badai yang datang. Ya, ada lagu walau badai menghadang, gitu, ada lagu itu ya. Saya kasih tahu, ada 3 badai yang akan datang dalam hidup kita. 1, badai itu datang kalau kita tidak taat. Contoh Yunus, tahu Yunus? Yunus, ya, tahu lah ya, orang Bayam Wetan. Yunus, jadi Yunus adalah dia nggak taat, suruh pergi Niniwe, dia berangkat turun ke Tarsis dan dia nggak mau ke Niniwe, betul? Langsung dia masuk perut ikan, badainya datang, di mana-mana ikan yang masuk perut, kan gitu ya. Zaman Yunusnya yang masuk perut ikan, kan lucu ya. Sekarang ikannya masuk nggak? Kemarin Pak Gembala kasih ikan terus masuk ke perut saya ini ya. Ya ini Yunusnya masuk ke perut ikan, kan lucu ya. Badai datang karena kita nggak taat. Yang kedua, badai bisa datang walaupun ada Tuhan bersama engkau. Ingat, dalam pelayanan badai bisa datang, bisa. Waktu engkau ada di dalam Tuhan, engkau bisa, badai bisa datang, bisa. Contoh, harus ada dalilnya, harus ada hadisnya, harus ada ininya ya, supaya kita ngomong nggak ini. Yesus waktu dia ada di perahu dengan murid-muridnya, Yesusnya tidur, ada angin sakal, angin ribut, betul? Pada muridnya bersama Yesus ada badai. Yang ketiga, badai itu bisa datang karena bukan kesalahanmu, tapi engkau salah ambil keputusan. Ini, saya seringkali melayani orang, wah Pak, Pastor, Pak, saya punya masalah besar apa? Saya ditagih-tagih kolektor utang. Lah, kan lu kurang punya duit. Iya, saya nanggung teman saya, BI checkingnya jelek Pak, saya kasihan, saya tanggung.
Sekarang orangnya kabur, yang ditagih siapa? Teman saya. Firman Tuhan katakan jangan engkau menjadi penjamin hutang. Betul ya, di Amsal ya, ada ya Pak ya. Badainya datang karena bukan kesalahanmu. Contoh, Paulus. Waktu Paulus mau pergi di dalam kapal, dia ngalami badai. Sebelum agak badai, Paulus bilang sama nakodanya, kita ini mau ada badai ini, mendingan kita jangan berlayar. Oh enggak, karena nakoda ini lebih hebat. Oh enggak, ini terang, enggak ada badai. Tapi tiba-tiba waktu sudah berlayar, tiba-tiba kena badai. Wah, oleng, mau karam. Paulus bilang apa? Buang muatan, supaya kapal ini enggak karam. Kalau engkau mengalami badai yang nomor 3, kuncinya engkau jual asetmu, bukan galup tulup. Galup tulup tahu ya, gali lubang tutup lubang. Orang seringkali gini, nutupi hutang dengan hutang, nggak akan selesai. Itu namanya galup tulup, gali lubang tutup lubang. Yang engkau harus lakukan apa? Ya jual asetmu, lunasi, selesai. Nah, kita tahu bahwa inilah badai ketiga dalam pekerjaan atau dalam bisnis. Harus kita bangun mezbah itu. Makanya berapa banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta setiap Jumat yang saudara kita sepupu dia lakukan ibadah, kita juga lakukan, namanya apa? Persekutuan doa karyawan. Dan dia lakukan kenapa? Untuk membangun mezbah. Tapi kalau enggak ya terserah. Tapi harusnya kita punya mezbah untuk pekerjaan dan bisnis yang bisa proteksi kita. Saya ini dulu jatuh dalam dosa terus gara-gara saya bekerja, Pak. Dulu saya bekerja sebagai apa ya namanya? Medrep, tahu medrep ya, medical representative. Jadi ketemunya dokter, jualnya Pak obat. Wah, nego-nego obat gini-gini. Lah dokter ini seringkali kesepian, kalau tengah malam pasti ajak saya untuk entertain. Nah kita memang disediakan biaya entertain untuk dokter. Tapi kalau dokter ini ngajak biasanya nggak mau makan, Pak. Makan sambil karaoke, karaoke sambil dugem lagi itu terus. Saya yang biasanya bisa jadi orang baik, ya firman Tuhan katakan benar, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dan saya alami hal-hal seperti itu dulu. Dan saya percaya engkau bangun mezbah, engkau enggak lagi akan tertarik dengan hal-hal dunia. Engkau akan muak, engkau akan jijik, aduh, karena engkau tahu mezbahmu dengan Tuhan yang kau bangun melalui di dalam bisnis dan pekerjaan. Yang keempat, mezbah gereja lokal. Maaf, di sini mungkin sudah sering Pak ya, ada mezbah, puji Tuhan, bagus. Mezbah ini dibangun untuk menjaga gereja lokal dari masalah dan badai yang timbul dalam pelayanan. Gereja-gereja yang sehat harus ada mezbahnya. Gereja itu melalui doa. Ya, doa. Doa semalaman kayak menara doa kayak, yang penting ada coveringnya supaya apa? Supaya gereja bisa kuat menghadapi serangan. Karena serangan kita ini bukan orang yang bisa dilihat dengan mata. Ya, ingat ya, penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara, dan itu yang menjadi serangan-serangan seperti itu. Makanya kalau gereja nggak punya tim doa, nggak pernah punya doa, nggak pernah punya gini, rata-rata gagal. Ada yang ini kayak selingkuh, yang sini kayak kacau balau, akhirnya gereja berantakan. Pekerjaan Tuhan yang harusnya bisa berkembang, mempunyai dampak dan influence, yang bisa punya impact dan influence, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya tudungnya, dia nggak punya coveringnya, dia nggak punya payungnya, ya. Jadi inilah gereja mezbah. Yang kelima terakhir, mezbah kota. Ini ada, makanya ada menara doa sekota, JTN ini untuk negara dan bangsa ya. Seperti kemarin demo, puji Tuhan ada anak-anak Tuhan bisa diredam. Ya, kita berdoa gereja Tuhan bersatu terus berdoa. Ya, ramalan-ramalan katakan, waduh Indonesia akan banjir darah, akan gini di bulan September. Kita percaya kita gagalkan tipu muslihat iblis melalui apa? Doa-doa kita anak-anak Tuhan. Ya, 3 hal yang bisa membuat api mezbah ini padam. Engkau bangun mezbah tapi bisa padam. Yuk kita belajar ya, ada 3 supaya cepat. Tidak ada unity, tidak ada kesatuan hati lagi. Maka Elia menyusun batu dan menjadikannya mezbah. Harus ada kesatuan hati, Pak. Di dalam Blessing Ministry Indonesia, kami ini banyak gembala, banyak pendeta, banyak wakil-wakil gembala, banyak orang full time yang saya ada di tim saya. Tanya Pak Lukas Ambon itu dari pertama saya ini dia ikut saya. Karena dulu dia ketemu saya kalau hari Sabtu seringkali ke apartemen saya, dia kerja di sana.
dan dia mau ke gereja karena jauh kotanya, dia mesti ke tempat saya apartemen, dia nginep minggu ke gereja sama-sama. Jadi saya kenal dia itu sudah lama. Ya, jadi tidak ada kesatuan hati. Di tim kami cukup banyak, karena tim kami itu kan interdenominasi dari berbagai macam gereja. Pikirannya yang macam-macam. Akhirnya saya pangkas, saya nggak mau keluarkan, tapi saya berdoa sama Tuhan, berdoa sama istri saya. Saya seringkali mau give up, saya mau angkat tangan, Tuhan saya nggak mau jalanin ini lagi. Misi ini misi yang bocuan punya. Orang Cina tahu ya, ya, bocuan punya, nggak ada untungnya. Untungnya apa? Saya yang pusing malah. Tapi Tuhan kuatkan terus melalui istri saya. Nggak bisa. Tuhan sudah panggil kamu. Saya bilang oke, saya jalan lagi. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Dan banyak orang-orang yang skillful ada di tim kami. Tadinya banyak pendekar di tim kami. Pendekar tahu ya? Pendeta tapi bajunya pendeta tapi dalamnya pendekar. Kayak saya zaman dulu. Makanya kalau saya tanya gini sama guru sekolah minggu, guru sekolah minggu mana guru sekolah minggu? Saya mau lihat dulu nih, biar supaya pinter, saya ajarin dulu. Mana guru sekolah minggu? Nggak ada guru sekolah minggu. Yang sekolah Senin sampai Jumat, oh bapak ayo, oh bapak gembala sekolah minggu sama, oh bapak ya udah, wah luar biasa loh. Di sini nggak ada yang terbeban guru sekolah minggu, Pak. Subhanallah wa ta'ala. Orang kalau di sekolah minggu saya dengar gini, kenapa manusia dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Jawabannya 99,9% bilang gini, karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Gitu Pak ya? Saya baca lagi, apa benar? Bisa kasih ke ini enggak? Saya baca aja, biar saya aja buka. Kejadian 3. Sebenarnya kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Setelah saya teliti lagi, ternyata bukan karena makan buah itu Pak, tapi ini ya. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, lihat ya ularnya ngomong gini nih, ini enak nih. Apa? Ularnya punya firman enggak? Ularnya punya firman. Hawa kenapa bisa makan buah itu? Karena dia pikir ularnya itu pendeta, ularnya punya firman. Oh berarti kamu hamba Tuhan. Orang setiap kali bawa Alkitab dipikir hamba Tuhan, padahal itu ular beludak. Padahal itu apa? Iblis. Dia pikir ini hamba Tuhan. Makanya Hawa bisa terperanjat makan buah itu. Kenapa? Karena Hawa lihat ular, dipikir pendeta hamba Tuhan. Kenapa? Punya firman. Makanya seringkali saya katakan orang yang bawa Alkitab, orang yang punya firman belum tentu pendeta, kadang pendekar. Ya kan? Kodok hijau bisa jadi kodok merah. Kan? Coba ganti baju tapi tetap kodok kan gitu ya. Nah, itu ya maksud saya bukan apa-apa, tapi ini yang terjadi di banyak sekali pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Nah, saya berdoa, biar Tuhan jaga terus. Saya bangun mesbah saya sungguh-sungguh, karena saya tahu saya bukan dari orang baik. Kalau Pak Yermia, Pak Yeda mukanya muka face baik. Kalau saya ini face mafia Pak. Papa saya dari kecil itu punyanya bisnis sama kasino Pak. Papa saya sewa gedungnya Propos Tejo di pintu besar utara nomor 29 dan kasinonya 24 jam Pak. Bapak mau makan, mau minum, mau ngerokok gratis Pak. Yang penting Bapak duduk, koinnya dipotong Pak, kan gitu. Nah di situ yang main semua orang miskin Pak, tapi lawan katanya. Bos-bos semua. Nah kalau orang biasanya main judi pasti pasangannya dengan apa? Pasangannya nih, jangan pura-pura alim lah, yang cowok-cowok pasti tahu lah. Pasangannya apa? Cewek pasti ya kan. Orang kalau judi itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya, nggak ada yang orang miskin main judi, kan duitnya banyak, itu puluhan juta, ratusan juta. Pasti bawa cewek, ya kan? Nah kalau saya dari kecil saya ngelihat kayak gitu, saya kerjanya di dalam ngitungin duit aja, nukerin koin, ya kan? Dulu saya ngomong istri saya dulu belum dapat kamu, belum married sama kamu, saya kaya bener. Duit itu sampai saya buang-buang di lemari karena saya nggak tahu cara ngabisinnya. Setiap hari saya dapat duit terus. Setelah saya nikah sama kamu, saya pergumulan terus setiap hari berdoa, apalagi anaknya 4. Ya anak 4, anak saya waktu bocil-bocil kecil-kecil, aduh, sekolahnya pakai duit Pak, di sini pakai iman Pak, duit Pak, pakai duit. Orang bilang pakai iman, nggak ada, yang ada iman mana? Saya mau beli sepeda kenci, boleh nggak bayarnya pakai iman? Kalau boleh kasih saya 1 lusin, saya bawa ke Jakarta.
Iya, bayarnya pakai duit. Orang seringkali salah, pakai iman. Ayah, ini buang nih sampahnya ini supaya kita bisa pinter nih. Nggak pakai duit, nggak ada orang makan pakai iman. Iman itu apa sih? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat bukti yang kita harapkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu iman. Nah kalau saya ngelihat ini barang ini mau saya beli, ya berarti kan sudah terlihat. Belum yang tidak terlihat loh ini. Betul nggak? Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Imanmu biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, gunungnya nggak pindah, engkau tetap percaya Yesus, itu iman yang benar. Berapa banyak orang seringkali, wah pengennya masalahnya bahasa Inggrisnya sandang sanyat. Ya, hari ini berdoa, hari ini ada jawabannya ya. Apa besoknya ikut yang ekspres, yang reguler? Nggak bisa, ada prosesnya. Ya, jadi yang pertama kalau kita melihat harus ada kesatuan hati. Mezbah itu bisa padam apinya kalau nggak ada kesatuan hati. Kedua, tidak ada korban yang dipersembahkan. Kemarin saya dikasih sate banyak ya Pak di bawah sini. Waduh, gede-gede Pak, bener. Saya sampai geli, saya makan 3 aja kenyang banget, sampai malam saya nggak makan lagi. Kenapa? Karena gede-gede. Kan di sana kan kecil-kecil sih, gede-gede. Waduh. Nah sate, kalau kita bakar sate ada apinya. Kenapa? Ada korbannya. Betul ya? Kalau korbannya saya bawa, satenya habis, apinya bisa padam nggak? Bisa, api itu padam kalau nggak ada korbannya. Gereja Tuhan apinya bisa padam kalau tidak ada orang-orang yang mau berkorban buat gerejanya. Ingat, berkorban dalam segala hal, tenaga, waktu, materi, semua berkorban. Karena konteks pelayanan, kontekstual. Pelayanan adalah pengabdian. Pelayanan itu kayak lagu Kasih Ibu. Pernah dengar Kasih Ibu nggak? Kasih Ibu sepanjang peta tak terduga apa? Ya, bait ketiga ini hanya memberi tak harap kembali. Ah itu loh, itu namanya pengorbanan, sacrifice. Dia memberi. Orang Israel waktu ke bait Allah mempersembahkan apa? Ambil. Mempersembahkan. Sekarang banyak orang melayani, dia mengambil sesuatu. Boleh kalau Tuhan yang memberkati. Saya nggak anti diberkati. Kalau nggak percaya buktikan, berkati saya terima semua. Nanti saya akan salurkan. Tapi bukan itu konteksnya. Berapa banyak orang korban pada pengajaran? Maaf ya Pak ya. Gini, engkau akan kaya kalau engkau ikut Tuhan. Wah gitu ya. Engkau akan sukses, akan berhasil kalau engkau ikut Yesus. Engkau akan dapat jodoh kalau engkau ikut Yesus. Engkau akan sembuh sakitmu kalau engkau ikut Yesus. Benar apa? Betul. Betul. Benar nggak? Betul. Tapi sayangnya itu yang tidak ada diajarkan di Alkitab. Kalau ada tolong kasih saya tahu. Alkitab ajarkan gini, seek first His kingdom and the righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkannya semua kepadamu. Engkau cari sumbernya, dapat bonusnya. Di Jakarta orang beli apartemen dapat bonus AC. Suatu saat saya bercanda sama istri saya, kita masuk ke kantor marketing di Big 2. Saya mau beli Bu, oh Bapak mau beli apa? Rumah, wah yang ini Navara Pak, yang ini enggak, saya pengen bonusnya, boleh enggak? Oh enggak boleh Pak. Kita orang Kristen diajari, wah engkau dapat bonusnya. Saya bilang, kalau engkau pengen kaya, cukup menabung, punya uang 10 juta. Kecil dong 10 juta, betul nggak? Dulu 8 juta, sekarang 10 juta. Karena fluktuasi. Buat apa Pak? Buat beli tuyul. Nah, tugasnya tuyul untuk memperkaya, walaupun besok engkau binasa, kan gitu ya? Karena tugasnya gitu. Kalau engkau pengen sembuh, perginya kemana? Pergi kemana? Ke dokter. Karena di sanalah dokter dibelajar sampai bertahun-tahun untuk menyembuhkan orang, kan gitu ya? Kalau engkau pengen dapat jodoh, perginya kemana? Aplikasi Biro Jodoh Kristen, klik. Nah, ya dong. Engkau kata-kata engkau ikut gereja, engkau ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, engkau nggak pernah mengalami yang dijanjikan seperti itu. Engkau akan kecewa dan tawar hati. Waktu Tuhan dideketin sama orang-orang Kaipang, tahu orang Kaipang ya? Tahu orang Kaipang? Orang-orang yang dari Midelo itu apa? Dari orang-orang golongan yang nggak punya Tuhan. Wah mau diusir sama murid-murid Yesus. Yesus bilang apa? Jangan,
selama engkau hidup di dunia ini, ada orang-orang ini di sekitar. Nah, saya percaya desainnya Tuhan, ingat pagi hari ini, desainnya Tuhan dalam hidup kita bukan dijadikan kita menjadi kaya atau sukses atau berhasil, itu bonusnya. Tapi desainnya Tuhan bagi kita tahu, to be like Christ, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26-27 baca nanti. Kita diciptakan serupa dan segambar. Percaya nggak kita ini Allah? Katakan kanan kirimu, kita ini Allah loh dalam huruf bahasa kecilnya. Nggak percaya? Pak, boleh buka Pak di dalam Mazmur Pak. Kelihatannya semua ini suuson sama saya. Saya belajar ini Pak. Saya teliti satu persatu kalau saya pas nganggur Pak. Ya, saya belajar ini. Mazmur 8 Pak, ayat 4 ayat 6. Dia katakan gini, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau menciptakan aku hampir sama seperti Allah. Betul nggak? Lagi ayat 5-nya. Ya, yuk klik lagi ayat 5. Ayat 5 ini, namun engkau apa? Hampir sama seperti Allah. Allah huruf besar ya. Sekarang Mazmur 82 ayat 1. Mazmur 82, supaya kita tahu kita ini Allah dalam huruf A-nya kecil. Kita ini Elohim, bahasa aslinya Elohim. Elohim itu Allah dalam bahasa jamak, bukan El Shaddai. Ya, bukan. Itu satu kesatuan. Kita ini Allah huruf kecil karena desainnya Tuhan kita apa? Serupa dan segambar. Lihat, Allah A-nya huruf besar, berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para apa? A-nya huruf apa? Kecil. Ayat 6 supaya lebih jelas lagi, biar mantep ya. Ayat 6. Ya, ayat 6. Aku sendiri. Berarti Yesus berfirman, kamu adalah apa? Dan anak-anak kita ini Allah. Kita ini Allah dalam A-nya huruf kecil itu jamak, bukan plural, singular, bukan jamak. Jamak itu banyak, maka dikatakan Allah. Anak-anak kita ini anak-anak Allah. Betul nggak? Kita ini Allah loh. Desainnya Tuhan bagi kita adalah serupa dan segambar dengan Dia. Kalau engkau serupa dan segambar dengan Tuhan, DNA-mu DNA Yesus. Keinginanmu pasti menyembah Tuhan Allah Bapamu, karena DNA-mu DNA Yesus. Cek katakan kanan kirimu, DNA-mu apa gitu. Kalau kau punya DNA Yesus, keinginanmu keinginan Kristus, ingin menyukakan hati Allah Bapanya. Dia nggak lagi pandang sesuatu yang jasmani ini menjadi sesuatu yang penting. Rasul Paulus katakan ini, apa yang dahulu aku anggap apa? Sampah setelah aku mengenal Yesus. Padahal dalam kehidupannya Paulus nggak pernah mengalami yang namanya enak. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai akhir hidupnya, dia mengalami masa-masa yang luar biasa, kesakitan, penderitaan, kesesakan. Tapi dia katakan, biarlah aku bermegah, biarlah aku gerapo, biar aku boasting dalam kesesakanku. Karena orang seringkali salah mengajaran. Ayat terakhir, ayat terakhir Filipi 1 ayat 29. Biar orang tahu, bener nggak saya ngomongin? Semua harus ada apa? Dalilnya. Kalau nggak ada nanti dipikir, wah bohong nih dari Jakarta, dari Tangerang nih. Nah, saya kasih dalilnya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya, melainkan juga untuk apa? Menderita loh. Menderita itu karunia loh. Makanya kenapa Rasul Paulus bisa tahu bahwa penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia dapat. Dia gak pandang, wah aku kenal Tuhan berarti aku harus kaya. No. Dia katakan, biarlah manusia jasmaniku merosot, tapi manusia batinnya aku dibarui dari hari ke hari. That's it, clear ya. Rasul Paulus menjadi orang yang luar biasa. 3/4 perjanjian baru dicatat oleh tangannya, karena dia membuat revelation, satu wahyu dari Tuhan, satu iluminasi yang Tuhan berikan. Saya dulu sombong, saya pikir saya pintar, ternyata saya sok pintar. Saya mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Saya baru tahu, saya lupa. Saya tulis kitab sendiri ya, Yeremia 17 ayat 5, benar gak? Terkutuklah manusia ya, yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya
Saya lupa, saya pernah tulis ayat itu di Yeremia 17 ayat 5. Kalau Bapak belum, Bapak Yeremia kan, saya Yeremia Pak. Saya lupa waktu Tuhan ingatkan, oh iya ya, aduh. Dan saya tidak pernah mau mengandalkan manusia. Saya tidak pernah mengandalkan kekuatan saya. Karena firman Tuhan kata-kata, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan sanggup untuk mempermalukan yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang kuat. Yuk, terakhir. Yang tadi kembali ke materi, kalau korbannya habis. Ketiga, tidak ada doa dan deklarasi atas janji-janji Tuhan. Terakhir, mezbahmu bisa padam. Satu, tidak ada kesatuan hati. Engkau bangun mezbah keluarga, engkau nggak punya kesatuan hati dengan suami, dengan istri, dengan anak, nanti. Tidak ada korban yang dipersembahkan. Engkau nggak mau berkorban. Engkau maunya cuan. Kalau engkau cuan, ya engkau harus buka bisnis atau bekerja cuan. Ya, di dalam Tuhan nggak pernah ada cuan. Karena lagunya lagu apa? Kasih ibu. Benar nggak ya? Di dalam Tuhan kita lagunya kasih ibu, hanya memberi, tak harap kembali. Kalau Tuhan katakan tapi dalam firman-Nya bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itulah jaminan yang saya pegang hingga saat ini. Karena saya tahu bahwa dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Berapa kali saya di-prank sama orang-orang, saya nggak apa-apa. Pagi-pagi jam 6 pagi, jam 5 tiba-tiba WA saya masuk, ting, wah saya baca, Pak nomor rekeningnya berapa Pak? Wah saya ditanya nomor rekening nomor 1 saya paling seneng. Kalau ditanya Pak utangnya mana, wah saya pusing. Ditanya rekeningnya mana Pak, wah saya seneng Pak. Saya di luar pikiran saya, ditanya, oh saya sebutin. Kalau nggak percaya cek aja, sebut masa saya sebutin di luar kepala saya, ya saya kasih. Bapak mau apa? Saya bilang, Bapak tanya rekening buat apa? Pak ada berkat Pak. Waduh, saya kalau ada berkat tuh senengnya bukan main ya kan. Pagi-pagi aja jam 5 bunyi ting, ada berkat. Ternyata itu prank. Oke, saya gitu. Ya Pak, ini ada duit Pak, saya dapat Pak, ini berkat Tuhan Pak, saya akan berikan untuk PMI Pak 300 juta. Wah, saya kaget, saya ngomong istri saya, kita dapat berkat 300 juta, kita akan beli satu mobil ya khusus kita. Saya udah rancang mobilnya, oh warnanya kita kuning, nanti ada Blessing Ministry Indonesia, oh kita buat keliling, saya udah gitu. Saya cerita sama tim saya waktu di doa, kita seminggu sekali doa puasa, kita doa, kita berkat. Saya tunggu-tunggu, sudah hampir 3 tahun ini nggak datang-datang gitu. Oh ternyata saya kena prank, udah nggak apa-apa, Tuhan berkati. Tapi puji Tuhan, nggak tahu yang janji itu tahun kemarin dia dipanggil Tuhan. Jadi sudah saya nggak mau berharap lagi, udah nggak apa-apa. Saya bilang, oh udah dipanggil Tuhan, jadi nanti dapatnya langsung dari atas saja turun. Dan saya ngalami itu, tapi saya tidak pernah tawar hati. Yang ketiga, mezbahmu, apimu bisa padam kalau tidak ada doa dan deklarasi atas janji Tuhan. Engkau pegang tetap janji Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Dia yang memegang kita. Mari pemusik bisa menaik ke depan, kita akan menaikkan pujian. Jadi kita deklarasikan dengan doa, kita mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Saya melihat pagi hari ini Tuhan akan memulihkan keadaan kita.